Berikut adalah tutorial untuk menggunakan aplikasi input laporan keuangan versi 2.0 atau pembaharuan daripada aplikasi yang terdahulu. Pertama, kita akan masuk ke aplikasi yang pertama yang digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk melakukan konsolidasi 7 laporan keuangan. Oke, kita masuk ke step pertama yaitu input profil. Di sini ada menu profil, kita langsung klik saja menu profil BLUD ya. Kita klik. Nah, di sini kita dihadapkan dengan tampilan dashboard untuk mengisi biodata ataupun informasi tentang BLUD-nya. Dalam hal ini kita contohkan puskesmas ya. Ini langsung saja kita isi, kita kasih contoh di sini. Kita ada database di sini yang sudah kita siapkan untuk contoh ya atau dummy-nya. Ini kita kasih nama puskesmasnya adalah pelayanan prima ya. Kita copy dari sini, kita pindahkan ke sini. Oke, nanti namanya sesuaikan dengan puskesmas Bapak dan Ibu yang masing-masing Bapak dan Ibu handle ataupun pegang ya. Kemudian nama pengurusnya diisi, pertama kepala puskesmasnya diisi, kita pakai file dummy dulu di sini sebagai contoh nanti kalau Bapak dan Ibu mengikuti menggunakan file yang sebenarnya ya, yang terjadi di masing-masing BLUD-nya. Oke, diisi dulu seperti ini secara lengkap berdasarkan data. Jangan tidak diisi karena nanti aplikasinya akan berjalan kurang efisien. Oke, kita isi dulu sampai selesai. Untuk mengcopy Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita pakai data seperti yang saya pakai, ini ada data lain ya. Kita copy ke data aplikasinya. Kalau mau dipaste Bapak dan Ibu, jangan langsung di Ctrl V atau di klik kanan paste. Modelnya adalah di blok dulu di sini. Ya, nanti kita akan copy 1, 2, 3 itu ada di file yang berikutnya, tapi untuk yang ini kita blok di atas ini seperti ini, copy. Nanti kalau Bapak dan Ibu copy dari beda file, nah di sini diklik dulu 2 kali. Ya, bisa diklik 2 kali sampai muncul kursornya di sini, atau langsung saja klik di sini sekali, terus pindah ke atas, baru dipaste. Ya, di Ctrl V, Ctrl V. Seperti itu ya, cara copy-nya supaya dia tidak merusak format yang ada di dalam dashboard atau menunya. Kemudian setelah pengurus selesai, masuk ke informasi tahun buku. Nah, ini harus kita isi dengan data aktual yang mau kita isi. Nah, di sini ada informasi tahun berjalan. Karena kita mau mengisinya 2024, maka ini kita isi 2024, tahun pembanding adalah tahun sebelumnya. Makanya kita isi di sini tahun 2023. Tempat lokasi kita isi ini sebagai contoh, kemudian tanggal pelaporan, katakanlah kita mau melaporkan tanggal 30 Juni ya. 2024 kita isi 30 Juni. Jalan dan kontak ini sifatnya opsional, bisa diisi bisa tidak, jadi bisa diabaikan. Artinya kalau ini sudah diisi lengkap seperti ini, maka ini sudah selesai untuk profil. Oke, ketika sudah selesai maka kita kembali ke menu utama. Kemudian setelah kita selesai untuk mengisi profil, yang harus kita isi berikutnya adalah saldo awal. Kenapa? Karena kalau nggak ada saldo awal, nanti kita kalau untuk input transaksi ketika ada pengeluaran kas, nanti jadi minus karena saldo awalnya tidak dimasukkan sebagai saldo pembukaan, gitu ya. Jadi kita langsung masuk. Nah, untuk memasukkan saldo awal ini kita klik di menu input. Oke, kita masuk di menu input. Nah, di menu input ini ada 4. Kita satu-satu dulu ya nanti. Input saldo awal ini adalah yang akan kita lakukan. Kemudian nanti input anggaran adalah yang akan kita lakukan berikutnya. Kemudian nanti ada jurnal transaksi. Ini nanti kalau Bapak dan Ibu sudah melakukan penginputan data berdasarkan transaksi BKU-nya, baik bulanan maupun tahunan ya. Kemudian nanti ini untuk kalau misalnya ada koreksi. Kita masuk ke yang jurnal koreksi. Karena kita sekarang ini mau masuk sebagai inputan saldo awal, maka kita klik di input saldo awal ya. Oke, tampilannya seperti ini. Ini tidak berubah dari aplikasi yang terdahulu. Jadi tampilan sama. Nah, kita mengisi ini berdasarkan saldo audit atau berdasarkan saldo per tutup tahun sebelumnya kalau seandainya tidak diaudit ataupun belum diaudit ya. Baik, kita masuk, kita pakai data contoh ya, data dummy tadi. Di sini, ini data contohnya tadi, kita klik yang saldo awal. Oke, di sini saldo awal sudah ada, kita tinggal isikan di sini saja ya. Berarti ini kita ambil. Nah, seperti ini yang saya maksud ya, data-data yang seperti ini, kita copy-nya seperti ini. Kemudian kalau untuk pastenya, jangan langsung dipaste. Jangan langsung, tapi diklik kanan, pilih 1, 2, 3. Seperti ini ya. Nah, dia tidak akan merubah formatnya gitu. Jadi nanti lebih rapih gitu ya.
Kemudian berikutnya saldo pendapatan piutang pendapatan BUD. Ya, isikan berdasarkan informasi sesuai dengan tabelnya. Ini kan debit dan kredit ya. Nah, di sini juga debit dan kredit. D itu debit, K itu kredit. Jadi kita isikan dulu sampai selesai. Ini ada tanah sampai dengan jalan jaringan. Kita isi dulu sampai selesai. Oke. Kemudian ini akumulasinya. Kita isi juga. 1, 2, 3 ya. Klik kanan 1, 2, 3. Selalu ingat untuk melakukan copy paste, melakukan teknik seperti itu. Jangan langsung dihantam ya Bapak dan Ibu ya. Nanti merusak formatnya. Kemudian kita masuk ke hutang, kredit ya, tadi informasinya. Kita klik kanan juga sini 1, 2, 3. Kemudian ada hutang PPN tadi. Kita klik juga 1, 2, 3. Ini contoh Bapak dan Ibu ya, nanti untuk punya masing-masing Bapak Ibu pegang sesuai dengan laporan yang ada gitu ya. Ini contoh saja untuk penggunaannya. Kemudian surplus defisit LO. Nah, surplus defisit LO ini adalah posisi normalnya adalah di kredit sebenarnya. Nah, kalau dia ada di debit, berarti pada saat itu dia mengalami kerugian ya. Jadi dia defisit gitu ya. Kemudian ada RK koreksi aset. RK koreksi aset. Ini posisinya ada di kredit. Berarti ada aset yang bertambah dari hasil koreksi ya. Biasanya angka ini didapat dari rekonsiliasi antara bendahara barang ataupun bendahara aset daerah ya dengan BLUD itu sendiri. Kemudian di sini ada perubahan penilaian penyusutan ya dari peralatan dan mesin. Oke, penyesuaian di sini. Untuk meyakini bahwa ini sudah benar, kita scroll ke bawah dan kita lihat di sini sudah 0 ya. Ini ada informasinya 0. Kemudian kalau dia ada isinya, berarti sudah dikoreksi karena ada yang salah ya kalau misalnya tidak 0. Karena ini sudah 0, berarti kita sudah bisa simpulkan bahwa inputan saldo awal kita sudah benar ya. Oke, ini sudah sesuai dengan laporan audit. Oke, berdasarkan data ini. Oke. Nah, pengisian saldo awal juga karena kita menggunakan sistem ini single year atau tahun tunggal, maka ada beberapa inputan LO di CALK itu yang tidak bisa masuk kalau dia tidak diinput manual gitu ya. Jadi kita nanti harus menginput CALK-nya supaya dia balance. Oke, kita kembali ke menu utama dulu. Kita masuk ke CALK, catatan atas laporan keuangan ya, nomor 7. Kita klik, kita masuk ke keuangan. Oke, nah ini udah otomatis terisi nih, ya kan? Karena dia sudah terlink otomatis. Nah, jadi yang belum bisa kita isi secara otomatis itu adalah tahun 2023-nya pembanding. Makanya di sini ada informasi khusus pendapatan dan belanja tahun 2023 isi sesuai dengan laporan audit. Nah, maka ini harus kita isi. Oke. Nah, kita isi berdasarkan CLK-nya. Kita buka data CLK tahun lalu ya, tahun 2023. Ini ada informasinya di sini, maka kita isi dulu. Nah, di sini ada pasien umum, berarti kita isi dulu di sini pasien umumnya. Kemudian di sini ada anggap aja pasien umum di sini adalah rawat inap ya. Karena di sini kita tidak dikasih informasi secara jelas. Contohnya ya, kemudian kita masuk ke kapitasinya, JKN kapitasi, kemudian ini JKN yang non kapitasi, masuk ke sini, kemudian ini adalah pendapatan dari BOK, berarti ini adalah sumber dari APBD ataupun APBN ya. Kalau BOK tahun 2013 berarti dia APBN ya. Masuk ke sini, kemudian terakhir adalah jasa giro untuk pendapatannya, masuk ke sini. Oke. Kemudian masuk lagi berikutnya adalah input belanja beban ya, bukan belanja ya. Jadi kalau sudah jadi laporan audit dalam bentuk neraca dan LO, dia berubah namanya menjadi beban, bukan belanja. Kalau belanja itu untuk LRA. Oke. Di sini ada informasinya bahwa yang kita isi adalah jasa konstruksi. Oke, kita isi jasa konstruksinya. Kemudian bahan pelumas. Oke, kita isi dulu pemadam kebakaran.
sampai nanti habis ya informasi di dalam CLK ini. Kalau kita belum selesai mengisi data awal ini, maka aplikasi ini tidak bisa digunakan karena tidak memenuhi syarat ya, karena dia tidak punya laporan awal gitu ya. Sehingga memang pengisian awal ini yang menentukan nanti laporan ini bisa menyajikan secara aktual. Intinya itu Bapak dan Ibu, makanya kita harus isi dulu. Oke, jika sudah selesai seperti ini, maka kita ke menu utama. Nah, cara untuk mengetahui bahwa dia sudah benar adalah dengan mengecek neraca dan laporan operasionalnya. Kita cek dulu, pertama adalah laporan operasional. Nah, dia sudah masuk nih. Oke, angkanya sudah masuk di sini, berarti ini sudah sama nih, 437. Kita lihat ya. Di sini berapa tadi? 437 ya, sama ya. Ujungnya 0,45, berarti sudah benar inputannya. Oke. Nah, ini tadi karena kita udah input profil, maka dia akan muncul nih namanya di sini ya. Otomatis terinput. Oke, berarti tinggal 2024 karena itu adalah yang kita isi. Berarti ketika ini sudah muncul seperti ini, maka saldonya sudah benar untuk inputannya. Nah, untuk memastikan dia sudah benar secara total adalah kita masuk ke neraca. Nah, tanda dia sudah oke adalah di 2024 dan 2023-nya sudah 0, karena di informasinya harus 0 ya. Kalau nggak 0, koreksi kembali, berarti masih ada masalah. Oke? Jadi kalau dia masih berisi di sini ada angkanya tidak strip seperti ini atau 0, berarti ada yang salah gitu ya, harus dikoreksikan kembali. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah benar ya. Langkah ketiga adalah kita harus menginput anggaran. Oke. Caranya adalah kita kembali ke menu input. Nah, di sini ada bagian kedua, input anggaran. Oke. Jika input anggaran ini sudah masuk ke dalam menu seperti ini, berarti langkah berikutnya adalah kita input berdasarkan anggaran yang tersedia. Jadi di sini contohnya di sini Puskesmas Pelayanan Prima sudah buat laporan ataupun rencana anggaran seperti ini ya, contoh di sini ya. Jadi ini JKN retribusinya, ini BOK-nya, gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita isi. Kita samakan saja di sini, tinggal kita copy ya. Berarti ini JKN retribusinya. Kemudian BOK-nya. Berarti di sini ya. APBN ya dia. Kemudian di sini jasa giro juga dianggarkan ceritanya di sini ya. Oke. Oke, sudah masuk. Kemudian ada belanja-belanjanya. Kita masukkan ke sini, pelumas ya. Oke, untuk yang BOK-nya ada 300 jutaan ya, 350. Kemudian belanja modalnya adalah belanja modal mebel di anggarannya. Oke, kita isi penggunaan silpanya. Yang pertama penggunaan silpa JKN retribusi dulu, itu ada 28 juta sekian. Oke, kemudian untuk yang BOK 88 juta ya. Oke, kalau sudah 0 seperti ini, artinya inputan kita sudah benar ya, sudah 0. Artinya ini sudah siap digunakan. Untuk memastikan apakah ini sudah benar, kita menu utama kembali, kita lihat LRA. Oke, laporan realisasi anggaran. Nah, kita cek di posisi gabungan itu adalah BOK dengan JKN retribusi gabung. Ini untuk khusus dana BLUD. Jadi kita lihat gabungan dulu. Nah, anggaran sudah masuk ke sini. Nah, kalau anggaran sudah masuk seperti ini berarti inputan sudah benar karena di dalam laporan LRA-nya sudah terlihat. Oke. Kemudian kita ke menu utama lagi. Kita lihat coba dana yang BLUD. Ini juga sudah masuk ya. Nah, jika sudah masuk, maka nanti posisi inputan sudah bisa dilakukan. Oke, kita akan melakukan inputan untuk memulai aplikasi ini untuk bisa kita coba apakah berjalan dengan baik di video berikutnya.